Hai kalian, kembali lagi bersama Dona di video baru kali ini. Ya. Hai semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama Dona di video baru di minggu ini. By the way, kalau kalian mungkin bertanya gitu, kamu kenapa sih selalu pakai hoodie terus? Atau kamu kenapa sih dandanannya gitu-gitu mulu? Guys, it's my trademark. Dona with a hoodie. Ya, dan aku baru punya satu hoodie ini, aku lupa membawa hoodieku yang lain, jadi mungkin next time I will buy new hoodie. Don't worry, nggak usah kesal dengan fashionku di setiap videonya. Dan di video kali ini akan dalam bahasa Indonesia, karena aku dari tadi juga udah mulai dengan bahasa Indonesia juga kan. Kali ini Dona akan sedikit ngebahas tentang do's and don'ts ketika datang ke Turki atau selama tinggal di Turki. Ya, jadi ini diambil dari beberapa cerita teman-temanku dan juga ceritaku pribadi. Jadi antara satu orang dengan orang yang lain mungkin bisa aja beda gitu ya. Tapi ini berdasarkan pengalamanku dan juga pengalaman beberapa teman-teman. Jadi bakal mulai dari do-nya dulu. Nah, do yang pertama adalah kalian harus belajar bahasa Turki. At least basic. Kalau kalian gak mau kejadian yang sama dengan apa yang terjadi padaku di video ini, you better learn Turkish before you come. Karena nggak semua orang di sini bisa bahasa Inggris. Jadi kalau kalian nggak mau kayak Tarzan dan bingung gimana caranya cerita ke mereka, well, belajar bahasa Turki, at least basic. Terus yang selanjutnya adalah be flexible. Be flexible di sini maksudnya kayak lebih open-minded, habis itu lebih terbuka kepada opportunity baru, atau as simple as punya lidah yang fleksibel terutama untuk makanan. Karena aku terbiasa makan sambal dari kecil kali ya. Jadi ketika sampai sini aku expect dapat makanan yang punya cita rasa yang pedas dan rempah-rempah yang sangat banyak, tapi ternyata tidak. Jadi ya be flexible. Tapi untungnya aku juga suka makan, jadi nggak terlalu masalah meskipun tidak ada banyak rempah-rempah atau pedas. Terus yang ketiga adalah bawa cash. Kenapa? Karena dengan kalian ngebawa cash, kalian nggak perlu kayak khawatir untuk mencari ATM kayak gitu, atau mencari ATM terdekat. Jadi ketika kalian di Indonesia, kalian bisa coba bawa cash, bawa lira gitu. Jadi ketika kalian sampai di sini, kalian nggak perlu bingung cari ATM kayak gitu. Pun kalau misalnya kalian harus banget ambil uang di ATM, aku saranin ambil di Ziraat Bank, karena ini kayak banknya pemerintah Turki dan biayanya ketika satu kali ngambil kalau nggak salah 25. Jadi kata temenku ini yang paling murah, jadi sejak saat itu aku selalu ngambil di Ziraat. Kita harus berhemat, iya kan? Yang selanjutnya adalah beli kartu transport. Why? Karena kalau kalian mau berkelana ke berbagai tempat akan sangat lebih murah kalau kalian punya kartu transport. Nah, terus kartu transportnya yang ada di sini itu ternyata hanya bisa digunakan untuk satu provinsi doang. Jadi aku kan sekarang posisi tinggalnya di Kocaeli kan nama provinsinya tuh Kocaeli. Kartu Kocaelinya ini nggak bisa aku pakai kalau misalnya aku mau naik transportasi di Istanbul. Jadi kalau misalnya kalian berkelana di Istanbul, lebih baik kalau kalian beli of course kartu Istanbul, dan di sana juga adanya kartu Istanbul juga kan. Kalau kalian mau berkelana pakai transportasi umum, just langsung beli kartu transport. Dan itu bisa langsung didapetin secara manual gitu di kartu transportnya yang ada di sana. Okay, so that's the do's. Dan sekarang kita akan ke don'ts. Ya, don't yang pertama, jangan pergi malam-malam, apalagi sendirian, terutama di Istanbul. Karena di kota besar itu kan biasanya emang tingkat kriminalitasnya sedikit lebih tinggi kan. Jadi aku dapat cerita ini dari temanku ini punya teman, dan temannya ini yang experience this gitu. Jadi pada saat itu si temanku ini dia kan cowok gitu kan, dan dia pada saat itu kayak dipalakin gitu loh. Jadi dia dipalakin malam-malam, dan pada saat itu emang sepi gitu. Jadi
dia dipalakin habis pulang kerja di Istanbul malam-malam sendirian. Ya mungkin pada saat itu juga nggak deket dengan polisi atau apa gitu kan tempat itu. Jadi karena itu mungkin sedikit tidak safe gitu. Tapi ini ya aku nggak bilang kayak oh ini tuh gak aman banget di sini atau apa gitu tuh enggak. Maksudnya kayak mungkin lagi apesnya aja, karena ketika aku datang ke Istanbul pun ya rame gitu dan sangat menyenangkan gitu. Dan aku ketika malam-malam di Istanbul pun mungkin karena aku di daerah yang rame juga kan, pertama kali aku datang ke Istanbul itu ketika aku malam-malam keluar di restoran kayak jam 9-an atau jam 10-an gitu itu aman gitu. Cuma mungkin ya emang temanku lagi apes aja kayak itu. Tapi lebih baik kan mencegah, lebih baik sedia payung sebelum hujan kan. Jadi kalau misalnya nggak perlu-perlu banget nggak usah keluar rumah ketika malam hari. Yang selanjutnya adalah jangan nggak sopan. Ada kan peribahasa di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung kayak gitu-gitu kan. Jadi sebisa mungkin jangan nggak sopan. Ya itu tadi, kalian kan harus be flexible. Jadi jangan nggak sopan ke orang-orang yang ada di sini kayak gitu. Karena aku pikir ketika kalian sopan pasti orang lain juga akan sopan ke kalian. Iya kan? Don'ts yang selanjutnya berkaitan dengan bahasa. Don't use any advanced English. Kenapa? Karena fungsi utama bahasa adalah apa? Komunikasi. Jadi kalau misalnya orang yang kalian ajak berkomunikasi tidak mengerti bahasa Inggris, gitu kan? Apakah sekiranya bisa memakai bahasa Inggris yang advance gitu? Enggak kan? Ya jadi pakai bahasa Inggris yang normal aja, yang super basic gitu. Karena kalian kan nggak mau show off bahasa Inggris kalian kan. Jadi kalau kalian butuh sesuatu apa dan kebetulan orang yang kalian ajak bicara nggak bisa bahasa Inggris, yaudah, gimana lagi? Kalian juga nggak belajar bahasa Turki kan. Jadi kayak dia sama-sama mengerti aja gitu. Intinya don't expect too high, don't expect too much. Jadi itu adalah do's and don'ts yang aku pikir akan membantu kalian ketika pertama kali datang ke Turki atau selama kalian tinggal di Turki. Mungkin di masa depan aku akan revise atau akan menambahkan beberapa poin untuk video ini karena aku di sini posisi baru kayak hampir 3 bulan. Jadi mungkin banyak yang harus aku pelajari kan. Jadi mungkin di masa depan aku akan revise video ini atau mungkin menambahkan beberapa poin baru. So that's the do's and don'ts. Dan thank you so much for watching this video. I hope it helps you, especially for those who want to visit Turkey. Dan jangan lupa untuk like video ini atau share ke teman-teman kalian barangkali membutuhkan. Atau kalian kalau misalnya ada saran yang lain-lain boleh banget di drop di comment section. Dan thank you banget udah nonton. Tungguin video-video yang selanjutnya. Sampai jumpa lagi dan bye.